sekarang mungkin mau mulai ngobrol-ngobrol juga sama reporter dari detik.com ya. Terkait ini nih, kamu pernah sih investasi bodong. Iya, denger apa yang namanya investasi bodong. Aduh, gitu. Biasanya kalau cowok-cowok tuh biasanya kalau udah deketin cewek gak jadian. Oh, bahkan belum sampai pacaran ya? Belum sampai pacaran, gagal pacaran tuh investasi bodong. Definisi gue. Biasanya udah sampai apa sih, Bar, kayak lo udah traktir makan berkali-kali ya? Mungkin kayak udah jalan 3 bulan deket, hancur, udah investasi hati gitu. Bener. Loh. Ya bener. Terus di ghosting, nah. Bener. Bodong tuh. Tapi gue juga mau apa namanya? Menurut gue kalau menurut gue ya, si investasi bodong apalagi di tahap PDKT ini tuh kayaknya bisa jadi alert di angka 3 bulan buat cewek maupun buat cowoknya. Karena biasanya kalau buat cewek juga kalau lo udah dekat di detikers kayak nih cowok udah ngajak makan, ngajak main, ngajak jalan mulu, tapi udah chat-chatan apalagi udah yang sampai teleponan malam-malam, itu tuh kan kayak udah tahu kehidupan satu sama lain gitu. Iya, tapi dia tetap nggak nembak-nembak lu, atau mungkin udah ada kayak kedengeran dia jalan lagi sama orang lain. Menurut gue cabut sih, karena 3 bulan tuh menurut gue itu tuh make it or break it moment, either lo tuh akan pacaran atau enggak. Other than that beneran deh investasi bodong. Dah, menurut gue. Betul. Tapi kalau satu ini investasi bodongnya beneran duit dalam bentuk materi senilai 5,9 miliar. Nah, kalau udah urusan duit kita pasti bakalan menuntut detikers. Kalau kayak urusan tadi kita menuntut sama siapa ya selain kayak menyalahkan diri sendiri. Sama berdoa sama Tuhan, tolong berikan aku yang terbaik. Iya. Gitu biasa ya. Kenapa sih gue gini mulu? Soal gitu kan ada banget tuh momen yang kayak kenapa sih aku tuh kayak gini lagi? Tapi kan Anda udah bahagia sekarang. Ya, tapi kan kita kan semua pernah mengalami itu. Pernah, ya? Bener. Dan sekarang kita akan terhubung langsung dengan seorang reporter dari Detik Jabar. Selamat pagi, Siti Fatimah. Halo, Kak Siti. Halo, selamat pagi Kak Indi dan Kak Akbari. Yes. Ya. Kak Siti, nah ini kita pengen ngobrol-ngobrol nih tentang kasus yang lagi ramai juga, yaitu investasi bodong 5,9 M ya, yang divonis 4 tahun bui, terutama ini adalah otak pelakunya gitu ya. Mungkin boleh kita mulai dan ceritakan lagi nih dari Kak Siti seperti apa sih kasus investasi bodong ini terungkap, mulai dari kronologinya dulu seperti apa? Jadi Kak Indi dan Kak Akbari, kasus ini pertama kali, Aduh kenapa? Gak apa-apa, santai aja Kak Siti, take your time, tenang don't aja. rush thing. Jadi kronologinya itu pertama kali dari Direktur CV Amanah Abadi Properti, dia mengiming-imingi para korban dengan investasi berbentuk hunian. Artinya para korban ini bisa menempati rumah selama 1-2 tahun setelah mereka menyerahkan sejumlah uang. Nah, properti ya? Iya betul, jadi gadai rumah kontrak gitulah. Jadi per korbannya itu nominalnya beda-beda, ada yang 10 juta, 20 juta, terus 30 juta, 70 juta, hingga 130 jutaan. Wow. Nah terus setelah berjalan beberapa lama, mereka menempati 1 tahun, ada yang sampai 6 bulan. Ternyata si pemilik rumahnya ini mendatangi lagi korban itu dan meminta pembayaran. Ternyata selama ini jumlah uang jutaan yang diserahkan ke CV Amanah Abadi Properti ini tidak diserahkan ke pemilik rumah aslinya, melainkan digunakan secara keuntungan pribadi. Nah, dalam perjalanannya para korban sempat beberapa kali mendatangi kantor CV Amanah Abadi untuk meminta pertanggungjawaban. Namun saat dicek ternyata kantor itu kosong, gerbangnya digembok. Akhirnya pada 14 April 2024 para korban ini berbondong-bondong mendatangi Polres Sukabumi Kota untuk membuat laporan. Kita juga sempat wawancara salah satu korban untuk mengetahui detail peristiwanya seperti apa. Salah satunya seperti yang dialami oleh Bapak Encep. Beliau itu awalnya mencari rumah melalui media sosial Facebook. Nah di Facebook itu marketing CV Amanah Abadi Properti ini menawarkan kepada korban investasi rumah berbentuk rumah hunian, lalu dengan jangka kontrak 1-2 tahun. Nanti setelah habis masa kontraknya, mereka dijanjikan akan mendapatkan uang itu dengan pemotongan 5%. Nah karena tergiur akhirnya Pak Encep ini datanglah ke kantor CV Amanah Abadi Properti, lalu memeriksa langsung, mengecek langsung kondisi rumahnya,
dan menandatangani kontrak di kantor tersebut dengan nominal uang yang sudah diserahkan saat itu 25 juta. Mirisnya di kondisi Pak Encep ini baru 1 bulan menempati rumah, ternyata pemilik rumahnya datang dan meminta pembayaran karena merasa Pak Encep sudah bayar. Akhirnya dia menyerahkan hal itu ke Siti Amanah Abadi Properti. Akhirnya Pak Encep dan keluarga juga sempat dipaksa untuk mengosongkan rumah secara paksa oleh pemilik rumahnya. Wow, tapi kalau boleh tahu Kak Siti, kira-kira ada berapa korban sih sebenarnya dari investasi bodong ini? Betul, selain Pak Encep tadi terutama ya. Awalnya itu yang membuat laporan ada sekitar 13 orang. Namun berjalan 1-2 bulan selanjutnya ternyata korban yang membuat laporan ke Polres Sukabumi Kota itu mencapai 187 orang. Wow. Dengan total nominal 5,9 miliar itu. Ya, baik. Untuk itu mungkin Kak Siti, apakah ada salah seorang perwakilan dari narasumber yang bisa diminta informasi atau keterangan lebih lanjut? Oke, Kak, saat ini saya sedang bersama dengan pengacara dari para korban, Kak Kordi Fajar. Mungkin Kak bisa disampaikan soal berita sebelumnya. Para korban itu kan sempat marah di pengadilan itu. Mereka membawa poster, lalu sempat juga meluapkan emosi di ruang sidang dan di luar sidang. Itu bisa disampaikan nggak Kak? Ya, kalau korban itu sebetulnya marah hal yang wajar ya, karena mereka berharap dengan dituntutnya ini hak mereka bisa kembali. Namun pada kenyataannya asetnya tidak ada dan mereka secara spontanitas untuk meluapkan emosinya gitu kan, ketika para terdakwa digiring ketika diantar ke mobil tahanan gitu. Nah, kalau bicara soal total kerugian nih Kak, kalau total kerugian berdasarkan data yang kita peroleh awal itu memang 187 korban. Tapi tidak menutup kemungkinan di luar sana masih ada yang belum melapor karena memang ada yang mereka itu malas untuk melapor. Jadi yang sudah terdata itu 187 dengan total kerugian itu 5.993 juta. Cukup banyak ya Kak ya untuk total kerugiannya? Ya lumayan. Ya karena mereka dengan susah payah untuk mencari niatan awal untuk mencari hunian, menggadai gitu kan, dengan uang yang ada, uang tabungan, uang kerja segala macam, bahkan ada yang yang tidak masuk kuasa kepada kami itu dia sampai kepikiran sakit dan akhirnya meninggal. Gitu. Nah, kalau dari fakta persidangan itu uangnya itu dipakai untuk apa sih Kak? Kalau di fakta persidangan para terdakwa mengakui memang uang yang sudah terpakai itu dan berdasarkan mutasi rekening itu dipakai untuk bayar kepada pemilik rumah. Namun di situ juga ada pemakaian untuk secara pribadi dan yang paling yang paling frontalnya itu dia dipakai untuk hiburan malam. Itu respon para korban waktu sidang itu sangat marah gitu, bahkan ada yang nangis segala macamnya. Nah Kak, dengan putusan ini tuntutan dari para korban secara hukum? Kalau secara hukum ya berdasarkan pasal 378 memang ya terus hukumannya itu 4 tahun pidana penjara. Jadi pengennya sih korban setinggi-tingginya karena melihat ini korbannya bukan 1-2 orang gitu. Mereka ini banyak. Jadi para korban sih pengennya setinggi-tingginya bahkan bisa lebih dari 4 tahun, tapi pasal tersebut membatasi. Ya menurut kami memang itu sudah JPU juga sudah tepat untuk menuntut dan hakim sudah bijak dalam memutus perkara ini. Namun ya memang korban masih kurang puas sehingga kericuhan di persidangan sampai terjadilah gitu. Mungkin nanti kita akan melakukan upaya hukum secara perdata untuk memulihkan hak-hak korban. Tapi ya kita harus butuh proses waktu karena kalau untuk uang yang mereka transferkan itu kita bisa deteksi. Tapi kalau misalkan uang yang secara cash kita nggak tahu gitu ya, nggak mungkin lah dari 6 miliar ini habis begitu saja gitu. Tapi ya para terdakwa kita sudah coba temui memang
mengakui gitu, tidak ada gitu, entah itu ditutup-tutupi atau seperti apa ya kita tidak tahu, dan yang cash itu yang sulit dilacak. Jadi kita sampai saat ini bekerja sama dengan para korban untuk mencari asetnya, kalaupun sudah ada nanti kita akan lakukan upaya gugatan secara perdata. Artinya masih ada harapan para korban agar uang itu bisa kembali ya? Kalau harapan secara hukum memang ada, tetapi ya kita harus lihat dulu ini asetnya atau ada atau enggak seperti itu. Baik, Kak Siti, terima kasih banyak. Oke, demikian laporan dari Sukabumi, Kak. Ya, baik kalau terima gitu. kasih banyak, Kak. Baik, sampai jumpa lagi dan mudah-mudahan ini ya untuk para korban segera mendapatkan titik terang dan juga mudah-mudahan bisa ada jalan tengah, karena mengingat bahwa mereka sudah berjuang keras juga ya untuk bisa mendapatkan harapannya, mendapatkan hunian untuk mereka di masa depan. Terima kasih Kak Siti dan sampai jumpa.